يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. Kita mulai dari kandungan bab ini, yaitu yang pertama tafsir ayat dalam surat An-Najm yang telah kita bahas ayat-ayat tersebut pada pekan lampau. Dalam footnote dikatakan dalam ayat ini Allah Ta'ala menyangkal tindakan kaum musyrikin yang tidak rasional. Ini menunjukkan bahwa agama Islam adalah agama yang menjunjung dalil kemudian rasio, dan dalil sejatinya tidak ada yang bertentangan dengan rasio atau logika. Adapun jika dirasa bertentangan dengan logika, maka memang pemikiran kita atau logika kita adalah yang cacat, ya, atau memang kekurangan logika. Karena semua yang dikabarkan oleh Allah dan Rasul itu hak, ya, tidak mungkin bertentangan dengan hakikat sebenarnya. Kaum musyrikin berbuat tindakan yang tidak rasional karena mereka menyembah ketiga berhala tersebut yang tidak dapat mendatangkan manfaat dan tidak pula dapat menolak suatu mudarat. Berhala atau paganisme, penyembahan terhadap berhala itu juga menjangkiti orang Nasrani. Jadi kalau kita lihat agama Nasrani itu agama paganisme, terutama Katolik. Mungkin perbedaan gereja Katolik dengan selainnya, Protestan dan lainnya, mungkin untuk Katolik ini dari segi paganismenya lebih kental, lebih tampak gambar-gambar, patung-patung itu lebih tampak, simbol-simbol itu lebih tampak untuk Katolik. Sebagian juga mengatakan bahwasanya gerakan tubuh sebagai rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan, itu biasanya orang Katolik mensimbolisasikannya dengan gerakannya, yaitu salib gini. Ya, sebagian pemain bola kan setelah mencetak gol biasanya melambangkan itu. Dikaitkan bahwasanya itu adalah karakteristik mereka, bukan Protestan, melainkan mereka Katolik. Wallahu a'lam. Tetapi yang absolut adalah bahwasanya agama Nasrani versi sekarang, maka itu hakikatnya adalah penyembahan terhadap selain Allah, penyembahan terhadap berhala, penyembahan terhadap Nabi Isa alaihissalam, baik yang berwujud berhala atau tidak berwujud. Al-muhim itu syirik semua. Taib. Dan Allah Ta'ala mencela tindakan zalim mereka dengan memilih untuk diri mereka jenis yang baik dan memberikan untuk Allah jenis yang buruk dalam anggapan mereka, yaitu bahwasanya untuk Allah adalah anak-anak perempuan, adapun untuk kami adalah anak-anak laki-laki. Yang telah saya sebutkan pada pekan lampau, yaitu di antara anak-anak Allah adalah malaikat. Ya, yang orang-orang barat banyak menyamakan malaikat dengan bidadari. Maka dalam English malaikat dan bidadari itu sama-sama disebut angel. Karena ini kembali ke warisan pemahaman jahiliyah bahwasanya malaikat adalah banatullah, putri-putrinya Allah.
Na'udzubillah min hadzal kalam. Ya, malaikat adalah makhluk Allah, bukan putri-putri Allah. Tindakan mereka ini semua hanyalah berdasarkan sangkaan-sangkaan dan hawa nafsu. Ya, iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus. Mereka hanya mengikuti persangkaan dan mengikuti hawa nafsu. Itu tidak ada yang tepat. Mana yang lebih benar, lebih mending? Tentu persangkaan lebih mending. Tapi persangkaan itu kerap kali menyimpang. Ya. Kerap kali menyimpang. Karena persangkaan itu banyak tidak didasari oleh pengetahuan yang pasti. Makanya disebut su'udzan atau husnudzan. Persangkaan buruk atau persangkaan baik. Kata Nabi SAW, iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna akdzabul hadits. Jauhilah oleh kalian hanya bersangka-sangka. Sesungguhnya persangkaan itu seburuk-buruk dusta. Ya, sedusta-dustanya percakapan, sedusta-dustanya ucapan. Ya. Persangkaan sedusta-dustanya ucapan. Hati-hati. Ya, walaupun sebagian dari persangkaan benar, tapi banyak yang melesat salah. Kemudian hawa nafsu, itu yang lebih buruk. Ketika seseorang berbicara bukan dengan persangkaan, tapi dengan hawa nafsu, maka pasti kalimatnya itu ada sisi emosional. Emosional itu nggak mesti marah. Ya. Itu ada sisi keinginan dan syahwat dari kalam tersebut. Kalau memang dengan hawa nafsu, maka yang sahih adalah harusnya berdasar kepada tuntunan para rasul, yaitu kepada wahyu, kepada nas, kepada dalil yang mengajak umat manusia untuk beribadah hanya kepada Allah dan tidak beribadah sedikit pun kepada selain Allah. Kedua, mengetahui bentuk permintaan mereka. Apa permintaan mereka orang-orang yang baru masuk Islam? Yaitu dijadikan adanya pohon keramat yang diagungkan, dianggap berkah sebagaimana yang dimiliki oleh orang-orang musyrikin. Yaitu, wahai Rasulullah, mereka punya situs untuk tabarukan, kita pengen dong seperti itu. Nah, kalau ketiga itu yang mereka tanya hanya pohon, karena sampel yang ada ketika itu pohon Dzatu Anwat. Kalau sekarang sampel yang seperti ini banyak, bukan hanya pohon. Petilasan masuk, kuburan keramat masuk, kubur pemakaman umum tapi ada pohon gedenya masuk juga. Jeruk purut, pemakaman jeruk purut, kemudian ada pohon yang agak kembar dan di antara dua pohon itu ada kuburan, itu juga dikeramatkan oleh sebagian orang. Ya, ini adalah pencederaan terhadap istilah keramat. Karena keramat dari bahasa Arab yang maknanya adalah mulia. Tempat keramat sesungguhnya itu adalah rumah Allah Azza wa Jalla. Dan itu bukan berarti ngeri, serem. Serem bagi orang yang gak pernah sholat berjamaah, itu serem keramat. Ya. Tapi tempat yang punya kekeramatan, karamah, kemuliaan adalah rumah Allah. Yang telah diwakafkan, itu rumah Allah. Keramat. Adapun pemahaman orang sekarang, keramat itu adalah kesaktian atau yang memberikan keberkahan atau tempat yang bisa dijadikan situs ngalap berkah. Atau lebih umumnya lagi, tempat keramat adalah tempat yang angker. Ini lebih parah lagi. Karena kemuliaan tidak ada kaitannya dengan keangkeran. Justru tempat yang angker itu apa, Yohan? WC itu angker. Ini orangnya harus diubah mindsetnya. Tempat keramat itu kuburan, petilasan, persimpangan, belokan. Ini keramat tuh hati-hati. Ya, padahal tempat keramat sesungguhnya apa? Masjid, rumah Allah. Karena keramat artinya adalah mulia. Kemudian angker, yang makna angker itu adalah anyep, serem, mengerikan, banyak kejadian, banyak penampakan. Ya,
itu digabungkan dengan makna keramat gitu loh. Jadi seolah-olah semakin angker nih semakin keramat gitu loh, semakin memiliki karomah. Ini batil. Tempat paling angker ya WC lah, karena kata Nabi SAW. Ya, dalam hadis kita juga diperintahkan untuk apa? Membaca doa untuk menangkal gangguan dari syaitan khaba'ith, khubuth dan khaba'ith. Berarti banyak setan di dalamnya itu. Angker itu, ya. Baik WC umum atau WC rumah antum itu angker itu. Ya, jadi nanti ketika pamit ya kajian, kemudian angkat tangan, tanya, mau kemana Pak? Mau ke tempat angker. Nah, jadi kita tahu ente mau kemana. Ya. Kemudian bertabaruk di sini dengan hal-hal semisal pohon, batu, petilasan dan semisalnya. Hal-hal seperti ini yang ngalap berkah tidak benar, ya itu jadi inovasinya itu selalu berkembang. Seperti di daerah misal ada Panjalu, ya di Kabupaten Ciamis, daerah Panjalu dekat Kawali dan semisalnya itu ada daerah. Di Panjalu itu di situ ada situs yang memang masyhur di Jawa Barat terutama karena dianggap di sebuah danau di Panjalu itu ada sebenarnya namanya Panjalu, ngejalu ya. Panjalu kan tempat untuk ngejalu. Apa jalu bahasa Jawanya apa, Pak? Apa? Minta. Panjalu ya tempat untuk minta. Nah, tapi itu kecamatan ya. Maksudnya itu luas, tidak kecil ya. Dan terkenalnya di daerah situs itu. Yang mana banyak yang ziarah religi atau wisata religi di situ. Jadi lahan bisnis yang besar. Nah, dikaitkan oleh seorang ikhwan DKM juga di salah satu masjid di daerah di Antam ya, Aneka Tambang. Cerita beliau orang Kawali kalau nggak salah dekat dengan Panjalu. Itu kan memang danau. Di tengah danaunya ada pulau. Nah, jadi di pulau kecil itu naik nanjak ke atas nanjak itu sekian 100 tingkat lebih itu. Panjang. Di sana ada kuburan keramat seorang wali yang memang dulu memperjuangkan dan menghadirkan Islam ke tanah Pasundan. Ya. Benar atau tidak itu urusan lain khalas. Kalau benar jazahullah khairah, kalau enggak ya khalas kita enggak usah terlalu percaya. Kalau misalnya benar alhamdulillah. Tapi sekarang masalahnya bukan di situ. Orang kemudian banyak bertabaruk dan ngalap berkah, minta-minta di situ. Tapi tidak cukup sampai situ. Ada orang dari Madura ya datang ke danau tersebut dan kemudian mengambil air dari danau tersebut karena khurafatnya sebagian orang menganggap air danau itu adalah air dari Mekah pada hakikatnya. Anda nggak tahu saluran Mekah sampai situ tuh dari mana. Kita naik pesawat aja 8 jam ya kawan ke Mekah. Itu air dari mana kok bisa ke Mekah? Itu Samudra Hindia lewat itu. Ya. Nah, wallahu alam. Kemudian dia ambil air tersebut di kantong plastik, ditanya oleh warga atau orang lain misalnya. Itu air mau diapain? Ini air berkah dari Danau Panjalu ini. Saya mau bawa ke kampung supaya sawah saya makin berkah. Biar saya siram sawah saya dengan air ini. Jauh-jauh safar ratusan kilometer hanya untuk mendapatkan air berkah Panjalu tersebut, yang mana air danau banyak ya. Ada orang seperti ini gitu loh, bertabaruk ngalap berkah. Kita nggak tahu dalilnya apa secara khusus air tersebut, kemudian taunya hanya khurafat, cerita-cerita yang mana itu dustanya lebih mungkin daripada benarnya, bahwasanya air ini adalah produk Mekah. Masya Allah. Katakanlah memang air ini Zam-Zam misal dari Mekah bawa. Apakah khasiatnya adalah untuk menyiram tanaman supaya berkah? Ini enggak seperti itu. Memang ada hadis Nabi SAW bahwasanya air Zam-Zam itu 5 suribalah, yaitu sesuai dengan niatan minumnya buat apa. Tapi kan ini perbuatan minum, bukan nyiram. Paham enggak jemaah? Kalau misalnya antum pengen supaya tubuh antum sehat, minta sama Allah dengan bertabaruk dengan apa? Dengan perbuatan minum air Zam-Zam, karena memang ada sunnahnya juga. Maka minum dengan niatan supaya sehat.
maka itu bisa. Niatan supaya dapat ilmu yang banyak, bisa. Niatan supaya jadi seorang yang soleh, yang rajin, yang kalau ke masjid nggak malas-malasan, bisa. Tapi kalau misalnya air zam-zam ini dibuat untuk apa? Misal untuk berkah, supaya berkah ini saya taruh di sawah saya, nanti insya Allah berkah ladang ini, maka ini nggak terbukti, nggak ada baik bukti secara dalil atau bukti secara kenyataan, maka proofnya nggak ada gitu loh, proofnya nggak ada ya. Kenapa nggak sekalian dijadikan air wipol sekalian buat WC supaya bersih tuh WC dan berkah? Nggak bisa seperti itu ya. Tabarruk harus dengan cara yang benar. Baik, kemudian yang ketiga, bahwa mereka, yaitu beberapa sahabat yang meminta adanya pohon untuk ladang tabarrukan, mereka ini belum melakukan apa yang mereka minta itu. Jadi baru tercetus di pikiran mereka dan lisan mereka sesuai dengan image yang Allah tampakkan melalui Dzatul Anwat, pohonnya orang-orang musyrik. Jadi mereka belum sampai melakukan hal tersebut. Kemudian yang keempat, dan maksud mereka dengan permintaan itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena mereka beranggapan bahwa Allah menyenanginya. Ingat di sini, maksud mereka punya ide, ya Rasulullah kita bikin yuk pohon seperti itu. Itu kan niatan mereka ada sisi baiknya gitu loh. Taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Mereka kira bahwasanya Allah akan senang dengan ide ini gitu loh. Lihat di sini faedah. Faedahnya pertama, niat baik tidak cukup. Niat baik tidak cukup untuk melegalisir suatu pemahaman atau amalan. Niat baik tidak cukup untuk melegalisir suatu pemahaman atau amalan. Ya. Kalau misalnya antum melihat ada orang bawa pisau atau apa namanya? Pedang atau semisalnya, dan orang itu di tengah jalan. Maksudnya di jalan biasa antum lewat, ya, bawa pisau kayak gini, bawanya kayak gini pula, mukanya serem. Niatan antum baik, yaitu husnuzon padanya, ini pasti orang baik, kita nggak boleh suuzon sama orang. Kira-kira ini bagus nggak? Ini adalah husnuzon tidak pada tempatnya, niatan baik tidak pada tempatnya. Ya, pemahamannya salah. Dia memahami bahwasanya orang ini baik, padahal udah jelas bahwa pisau dan mukanya garang siap untuk menikam, nggak bisa. Atau niat baik tidak cukup untuk melegalisir suatu perbuatan dianggap sebagai baik, belum tentu. Lihat bagaimana Robin Hood. Robin Hood itu kan ngerampok demi apa? Mencukupi orang-orang fakir miskin. Si pitung, khilaf di antara orang-orang, perbedaan pendapat. Apakah si pitung itu satu orang atau si pitung itu 7 orang? Ya. Yang bilang 1 orang film. Yang bilang 7 orang hikayat, karena dari kata pitu, ya. Jadi kepitungan gitu. 7 orangan gitu. Jadi 7 person gitu. Nah, si pitung ini ada yang bilang 1 orang atau 7 orang, terserah deh. Yang penting udah mati semua kan? Nah, udah. Tapi hikayatnya adalah mereka ini suka mengambil dari cukong-cukong, untuk rampok dari orang-orang kaya atau koruptor, harta mereka untuk dicukupi untuk orang-orang fakir miskin. Niatan baik nggak? Niatan baik. Tapi benar nggak? Ya nggak benar. Nggak benar. Jadi niatan baik itu tidak cukup untuk menjadi penyelamat atau pelegalisir pemikiran atau perbuatan, melainkan harus dilihat dari alasannya dan ketepatannya secara syar'i. Begitu. Coba aja antum sekarang bobol rekening bank atau bobol mesin ATM, berhasil. Ditanya siapa? Kenapa? Kok melakukan perbuatan ini? Atau ditanya polisi. Antum jawab, saya cemburu, pengen berbuat baik pada orang-orang miskin. Ini salah, enggak seperti ini caranya. Ya begitu jemaah sekalian. Kemudian yang kelima, apabila mereka tidak mengerti hal ini, maka selain mereka lebih tidak mengerti lagi. Yaitu ini kan para sahabat Nabi walaupun baru masuk Islam, mereka jahil akan hal tersebut. Bahwasanya hal tersebut itu akan membuat murka Allah. Mereka nggak tahu.
Ya, padahal mereka adalah sahabat Nabi. Ya, ada faedah di sini bahwasanya manusia itu tidak maksum, tidak terjaga dari kesalahan baik pemahaman atau perbuatan. Apalagi manusia biasa kan bisa aja salah. Dan yang kedua, asalnya manusia itu tidak paham, tidak mengerti. Sebelum dia belajar, dia tidak mengerti. Maka kita dilahirkan dalam keadaan tidak mengerti apa-apa. Kemudian Allah berikan ilmu secara berangsur. Ya. Kemudian yang ketiga, faedah ketiga, ketika orang Islam atau orang terbaik dalam Islam itu para sahabat, ada yang tidak mengerti akan hal ini, maka lebih-lebih dengan orang yang generasi berikutnya. Makanya tidak sedikit dari masyarakat kita, saudara-saudara kita, sesama muslim, itu banyak dari mereka yang ketika diperdengarkan kajian semisal ini, mereka mengingkari. Apaan sih, kok kayak gini disalahin? Kan niatannya baik, karena nggak ngerti mereka. Sahabat aja ada yang nggak ngerti tentang masalah kesyirikan ketika itu, karena baru masuk Islam. Maka apalagi dengan orang-orang sekarang, yang mana sekarang ini kebodohan dan kejahilan menyeruak. Jangan antum bilang bahwasanya semua orang sekarang itu pintar. Enggak. Informasi sekarang berseliweran, tapi tidak semua orang ingin didatangi informasi tersebut. Orang sekarang imma dia nggak tahu, imma dia tahu tapi nggak mau tahu, imma dia tahu dan dia memanfaatkan pengetahuannya. Yang nggak tahu sama sekali itu yang sama sekali tidak menoleh kepada ilmu syar'i, itu nggak tahu sama sekali. Ya, nggak ngerti sama sekali, nggak pernah tersentuh dengan ilmu. Adapun yang kedua, yang dia tahu tapi dia nggak mau tahu, ya dia tahu ini ilmu tapi dia nggak mau ikutan. Ada yang seperti dan banyak. Dan ada yang tahu dan dia bermanfaat pengetahuannya, maka ini yang terbaik. Sekarang handphone, ya, semua orang dari kita memakainya, memanfaatkannya. Untuk mengakses ilmu sangat mudah. Antum mencari hukum berpuasa, misalnya apa status berpuasanya orang yang diinfus. Tuh, ada itu di internet, cari, tinggal cari. Tapi kemudian nggak mau tahu. Nah itu, ilmu mendatangi handphonenya dan dia tidak mau mengakui kedatangannya. Ya. Nah sekarang jangan mengira bahwa saya semua orang itu tahu segala hal. Enggak. Banyak orang yang menjauh dari ilmu meskipun ilmu itu mengejar mereka. Jadi ketika para sahabat ada yang tidak mengerti soal syirik, maka orang zaman sekarang ya lebih-lebih. Dan itu merupakan tugas yang berkelanjutan pada para da'i menuju jalan Allah agar selalu mendakwahkan tauhid, mendidik kaum muslimin. Yang keenam, mereka memiliki kebaikan-kebaikan dan jaminan maghfirah yang tidak dimiliki oleh orang-orang selain mereka. Itulah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, kendati pun mereka ada yang memiliki kekurangan dari segi ilmu atau amal atau sifat, tetapi mereka itu orang terbaik, lebih daripada kita, jauh nggak ada apa-apanya kita. Dan mereka mendapatkan jaminan ampunan yang tidak dimiliki oleh orang-orang setelah mereka, apalagi sekarang. Jadi being a sahabah, yaitu menjadi seorang sahabah, itu sudah privilege tersendiri yang tidak bisa disamakan forever oleh siapapun dari kita, kendati pun kita ulama. Sahabat Nabi yang awam, cukup dengan privilege kesahabatan dia, itu sudah diangkat derajatnya oleh Allah melebihi siapapun di antara kita. Dan Allah Maha tahu tentang derajat manusia, yaitu kaum muslimin. Dalam soal infak saja, kata Nabi SAW, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela sahabatku, siapapun itu. Jangan kalian mencela sahabatku, siapapun itu. Memang pernah terjadi Muawiyah radhiyallahu anhu dengan Ali bin Abi Thalib, perseteruan ketika mereka memerintah, pernah terjadi. Mungkin ada kesalahan di salah satu dari mereka atau kedua dari mereka. Ini dua-duanya sahabat Nabi dan derajat mereka tinggi, apalagi Ali bin Abi Thalib. Tetapi kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, yang benar dari pandangan atau sikap Ahlus Sunnah terhadap perseteruan
kubu Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib adalah kita diam, tidak mengomentari persetujuan mereka, hanya mengetahui sejarahnya, karena khalas kita serahkan kepada Allah urusan mereka berdua dan juga para pasukannya. Artinya jangan sampai kita itu mencederai kehormatan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, sekalipun mungkin di mata kita ada kesalahan yang ada pada mereka. Kenapa? La tasubbu ashabi, kata Nabi SAW. Jangan kalian cela sahabat-sahabatku. Falau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Karena sekiranya seorang dari kalian menginfakkan zahab itu emas, dinar atau emas, kalian infakkan sebesar gunung Uhud, ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Nilainya itu tidak setara dengan infaknya seorang sahabat 1 mud atau setengah mud. Jadi setinggi apapun effort kita dalam beramal saleh, dibandingkan dengan status privilege sahabat, maka mizannya itu lebih berat para sahabat radhiyallahu anhum, siapapun mereka. Tapi di antara sahabat ada yang namanya Ma'iz, yang mana Ma'iz ini dihukum rajam karena berzina. Ya. Tapi ini gimana? Kita nggak pernah berzina, ini beliau pernah. Tetap statusnya privilege sahabat mendapatkan. Loh, apakah ini adil? Adil. Antum sekarang konsentrasi aja di dunia antum, di masa antum. Sahabat tilka ummatun qad khalat. Sahabat itu umat, yaitu para sahabat, kelompok itu sudah lewat. Laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Mereka mendapatkan ganjaran sesuai dengan amal mereka dan status mereka, kalian juga sesuai dengan status kalian, dengan amal kalian. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun, dan kalian tidak ditanya oleh Allah nanti tentang apa yang diperbuat oleh mereka orang-orang terdahulu. Fokus aja khalas. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, nusibu birahmatina man nasya. Kami berikan rahmat kepada siapapun yang kami inginkan. Jadi semua itu sesuai dengan keinginan Allah Azza wa Jalla. Ya, sesuai dengan keinginan Allah Azza wa Jalla. Jadi mereka, para sahabat, memiliki kebaikan dan jaminan maghfirah yang tidak dimiliki oleh orang selain mereka, apalagi kita. Hanya kita nggak boleh berputus asa. Ya, kita jauh dari generasi dan kebaikan sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Tetapi kita itu wajib mengikuti para sahabat. Ya, wajib mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum. Yang ketujuh, bahwa Nabi SAW tidak menerima alasan mereka. Bahkan beliau bersabda, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Innaha sunan, itu adalah tradisi orang-orang sebelum kalian. Kamu pasti akan mengikuti tradisi orang-orang sebelum kamu. Beliau bersikap keras terhadap permintaan mereka itu dengan ketiga kalimat ini. Jadi Allahu Akbar itu kalimat takjub dan menyangkal gitu. Kalian nggak boleh kayak gini. Allahu Akbar. Kalian nggak boleh kayak gini. Ya, Nabi sangkal langsung. Nabi nggak terima alasan mereka. Karena di sini kata Nabi, ini adalah tradisi nenek moyang. Tradisi nenek moyang ada dua macam. Ada tradisi yang bertentangan dengan syariat Islam, dan ada tradisi yang diperbolehkan dalam syariat Islam, bahkan kadang-kadang sesuai dengan syariat Islam. Maka yang pertama haram, yang kedua dibolehkan dengan kadarnya. Kalau itu boleh, ya boleh hukumnya. Kalau itu ternyata sesuai dengan prinsip Islam, maka itu juga diperbolehkan dengan kadarnya. Yaitu misalnya ada tradisi di kalangan masyarakat kita ini, yaitu ramah, santun. Misalnya di antara orang-orang Jawa misalnya santun. Nah, ini sesuai dengan Islam. Tapi santunnya itu jangan melebihi apa yang disyariatkan. Jangan melebihi apa yang disyariatkan. Ya, misalnya di malam nisfu Sya'ban khusus kita menyantuni anak yatim misalnya, khusus misal. Maka pengkhususan seperti ini membutuhkan dalil. Misalnya mengkhususkan ya
sedekah Jumat, maka mengkhususkan sedekah Jumat, khusus Jumat saja hanya sedekah dia, maka ini tidak tepat. Karena sedekah itu every day, any day, ya, bukan, nggak harus every day, tapi any day, kapanpun hari yang antum mau. Maka mengkhususkan hanya di hari tertentu saja, maka ini butuh dalil. Ya, itu. Nah, yang kedua, tradisi nenek moyang atau orang sebelumnya yang bertentangan dengan syariat Allah Azza wa Jalla, maka ini nggak boleh. Ya. Ya, sebagaimana kata Allah Azza wa Jalla, "Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun." Ketika dikatakan kepada mereka, ikutlah apa yang Allah turunkan dari dalil, mereka bilang, kami hanya mengikut apa yang dilakukan oleh nenek moyang kami. Apa mereka nggak tahu bahwasanya nenek moyang mereka itu tidak faham dan tidak dapat hidayah? Maka kalau tradisi tersebut tradisi kekufuran atau tradisi yang bertentangan dengan Islam, maka nggak boleh diikuti. Adapun kalau itu tradisi lama yang memang sesuai dengan Islam, bahkan dukungannya dengan Islam sama, maka kita ikut, nggak masalah. Kata Nabi Yusuf alaihissalam, "Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub." Dan aku mengikuti tradisi ajaran Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub. Ini bapaknya Nabi Musa, Nabi Yusuf adalah Yaqub. Bapaknya Yaqub adalah Ishaq, bapaknya Ishaq adalah Ibrahim. Apa tradisi ajaran mereka? Radhiyallahu alaihi wassalam. "Ma kana lana an nusyrika billahi min syai'." Tradisinya adalah kami tidak pernah berbuat syirik sedikit pun. Itu tradisi yang benar. Bahkan kata beliau dalam Al-Quran, "Dzalika min fadlillahi 'alaina wa 'alan nas walakinna aktsaran nasi la yashkurun." Tradisi seperti itu, yaitu tidak berbuat syirik, itu adalah kelebihan dan keutamaan yang Allah berikan atas kami, para nabi, dan juga atas manusia kalau mereka mau ikut. Tetapi kebanyakan manusia nggak bersyukur dengan adanya tradisi para nabi ini, yaitu anti syirik. Ya. Jadi ada tradisi syirik, ada tradisi anti syirik. Kalau punya garis keturunan dari atas tradisi anti syirik, bersyukurlah antum. Mirip dengan Nabi Yusuf alaihissalam, yang kata Nabi SAW, beliau adalah Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Nabi Yusuf adalah orang mulia, putranya orang mulia, cucunya orang mulia, dan buyutnya juga orang mulia. Masya Allah. Ya, baik. Udah mau jam 1 ini, kawan. Bisa ini nggak, tolong jamnya dicepetin 2 menit biar jam 1 pas. Ada pertanyaan nggak jemaah sekalian? Tidak ada. Fadal. Kan kita bagaimana Ustaz menyikapi orang-orang misalnya keluarga kita atau saudara kita yang misalnya ibu-ibu pengajian masih suka wisata religi ke makam wali songo gitu, dan Ibu pengajian. kita memberitahunya karena kadang-kadang mereka ada yang tidak sensitif itu Ustaz. Sensitif. Iya. Ya, ibu-ibu pengajian wisata religi itu emang sebenarnya blending, itu keinginan antara keagamaan dengan pengen keluar rumah. Iya, sebenarnya susah itu. Kalau emang ada keinginan buat jalan-jalan itu susah ya. Jadi memang hidayah dari Allah itu untuk satu, tidak safar tanpa mahram, itu satu. Yang kedua, yaitu tidak melakukan hal seperti ini. Gini kata Nabi SAW, "La tusaddur rihal illa li thalath." Tidak boleh kita itu safar untuk ibadah kecuali untuk 3 masjid. Ya, safar ke masjid itu 3, yaitu Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjid Aqsa. Itu masjid aja. Kalau misal safar demi misal ke Masjid Jogokarian, cuman karena pengen beribadah di situ, itu nggak boleh sebenarnya. Itu Nabi SAW mengatakan itu. Mengkhususkan masjid jauh safar demi masjid itu nggak boleh, kecuali kalau memang antum pengen nuntut ilmu di sana karena ada kajian di sana, itu nggak masalah kok itu. Bukan karena masjidnya itu. Ya. Jadi wisata religius ke masjid saja, hanya ke masjid saja itu nggak boleh kecuali 3.
yang tadi disebutkan. Apalagi kalau cuman ke petilasan, makam, ini lebih nggak boleh lagi. Tapi susah mungkin untuk kita bilang ke bapak-bapak yang ahli wisata religius, kita bilang mungkin dengan logika mereka akan kena mungkin. Kalau ibu-ibu nggak bisa, itu butuh apa ya? Butuh antum nikahin itu. Kalau belum punya suami, susah. Karena apa? Mereka membalut antara syubhat yaitu hal yang samar dalam pemahaman agama dibalut dengan syahwat. Loh, syahwat di sini bukan syahwat seksual, bukan. Syahwat itu keinginan untuk apa? Jalan-jalan. Mana ada ibu-ibu yang nggak senang jalan-jalan seperti itu? Rata-rata senang. Saling pamer tas, mereknya Coach tapi beli di PGC, bajakan lagi ya, merek itu dan seterusnya. Bisa ada teman nambah ini nambah itu, masya Allah. Jadi susah. Kita nggak mengatakan nggak mungkin. Kita nggak mengatakan nggak mungkin. Mungkin, cuman memang ketika syubhat religius itu bergabung dengan syahwat keduniaan, ini double kegelapan gitu loh. Ya kita doakan saja. Kemudian mungkin diawali dengan logika dulu, misalnya, ibu ngapain sih ke sana? Kalau emang mau ziarah kubur kan bisa ada dekat sini. Tapi kan di sana itu kan lebih berkah apa lebih belanja gituin. Marah tanda merasa. Sebenarnya emang di situ titiknya. Biasanya pulang bawa sensasi dan juga buah tangan, yaitu belanjaan atau oleh-oleh. Sebenarnya itu. Dibandingkan bapak-bapak, ibu-ibu biasanya lebih semangat. Iya, biasanya. Karena udah sumpek juga mungkin di rumah ya. Ya, seperti itu. Solusinya dari logika misalnya. Dengan dalil kadang mereka nggak mempan, melawan. Khawatirnya malah justru dosanya lebih besar kalau melawan dalil. Coba dengan logika dan di titik belanja mereka disebutkan. Ya. Bukankah kalau belanja di sekitar sini aja nggak lebih mubadir gitu? Sebenarnya banyak hal-hal di balik wisata di sini yang perlu dikoreksi, termasuk ya sebenarnya memanfaatkan spirit dan semangat ibu-ibu pengajian. Yang paling dapat keuntungan siapa? Tour guide, travel dan juga kuncen dan orang-orang sekitar itu. Ya, begitu. Wallahu a'lam. Ya, semoga Allah berikan hidayah pada saudari-saudari kita dan juga semua dari kita, yang mana hal ini masih tumbuh berkembang dan pemahaman tauhid ini yang mengobati semua itu, insyaallah perlahan-lahan beritakan kepada ibu-ibu ini. Ya mungkin marah awal-awal, lama-lama juga kena kok insyaallah. Bahwasanya kalau kita minta sama Allah langsung, ud'uni astajib lakum, mintalah padaku, aku perkenankan kalian. Enggak harus ke daerah kuburan petilasan. Banyak hal yang bisa dikoreksi insyaallah, tapi ini waktunya sudah habis. Tiba-tiba udah lewat, udah bergeser dari jam 1 ya. Alhamdulillah, terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi enggak kerasa udah lewat ya, alhamdulillah. Ya insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Mungkin udah puasa, mungkin kita belum, ikhwan? Kayak puasa ya udah ya. Mungkin Rabu atau Kamis pasti puasa udah itu. Rabu itu mungkin 1 Ramadan, mungkin 30 Sya'ban kalau nggak salah. Betul nggak? Ana Selasa dini hari, Rabu dini hari Ana pergi. Ya, insyaallah umrah. Jadi mungkin pekan depan kalau memang ada kajian zuhur Ana belum bisa hadir. Ya, mungkin Ana hadirkan korin aja di sini mungkin. Ya, insyaallah nanti biar panitia yang ngurus insyaallah. Jazakumullahu khairal jazaa wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.